Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Tegal selaku atasan PPID Kota Tegal, Bapak Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM, yang kami hormati Komisioner Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku tim penilai, Ibu Ermi Sri Ardianti Esos, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tegal, Bapak Ilham Prasetyo Esos MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, Bapak Dr. Andes Markus Wahyu Priyono, yang kami hormati Kepala OPD terkait atau yang mewakili, yang kami hormati Pengelola PPID Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara visitasi dan verifikasi pemeringkatan Badan Publik tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah hari ini Selasa 31 Oktober 2023 di Comenroom Diskominfo Kota Tegal. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Sekretaris Daerah Kota Tegal yang dilanjutkan dengan presentasi. Kepada yang terhormat Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ermi Ardianti Esos, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, beserta dengan jajaran dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, yang pada kesempatan pagi hari ini akan melakukan proses visitasi dan verifikasi terhadap Komisi Informasi di Kota Tegal atau bagian daripada PPID, para staf ahli, para asisten, dan kepala OPD yang terkait di lingkungan pemerintah Kota Tegal, para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kota Tegal, para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Pada kesempatan pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berada di tempat ini untuk nanti secara utuh akan menjalani proses visitasi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam menilai Bu Ermi Ardianti Esos dan tim, yang merupakan tahap lanjutan dari sebuah proses yang sudah dijalani sampai dengan sejauh ini, di mana Kota Tegal PPID-nya sudah memperoleh nilai akumulasi 95,3. Sehingga pada kesempatan yang baik ini tentu kita akan menunjukkan kepada tim yang ada untuk bagaimana kita bisa membuktikan bahwa capaian itu betul-betul sesuai yang diharapkan. Pertama-tama tentu juga selamat datang kepada segenap jajaran tim penilai dan visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Kota Tegal, Kota Bahari yang kita cintai ini, dengan harapan bahwa semoga Kota Tegal dapat memberikan kesan yang baik kepada Bu Ermi Ardianti beserta dengan rombongan sepenuhnya, di mana pada hari ini akan ada 2 lokasi yang akan beliau lihat, beliau visitasi dan verifikasi dari dokumen-dokumen yang ada. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, pada kesempatan pagi hari ini juga kami sampaikan rasa bangga kami bahwa Kota Tegal telah mengikuti penilaian tahap pertama menggunakan website dan media sosial, dan tahap kedua berupa self-assessment kuesioner atau SAQ atau kuesioner penilaian mandiri. Hasil dari penilaian ini pun juga berhasil baik karena Badan Publik atau Pemerintah Kota Tegal dinyatakan telah memperoleh nilai akumulasi sebesar 95,3.
Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami atas nama pemerintah Kota Tegal turut memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejabat dan tim PPID Kota Tegal beserta dengan seluruh pihak terkait yang telah berupaya dengan gigih dan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan pelayanan tentang keterbukaan informasi publik hingga saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PPID Kota Tegal juga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Nah, di samping itu juga terkait dengan bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, serta juga terkait dengan bidang fasilitasi sengketa informasi. Dan sudah beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PPID Kota Tegal, diantaranya adalah berbagai pelayanan termasuk permohonan informasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, dan sudah ada beberapa yang bisa dimiliki oleh pemerintah Kota Tegal dalam hal ini PPID. Di antaranya tentu adalah pelayanan permohonan informasi baik secara online maupun secara offline. Kemudian pelayanan permohonan informasi bagi penyandang disabilitas dan juga fasilitasi terhadap sengketa informasi. Dan beberapa hal lain yang menjadi sebuah kinerja dari tim PPID Kota Tegal, maka pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti proses verifikasi maupun visitasi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan selamat untuk melaksanakan visitasi dan verifikasi karena tim Komisi Informasi Jawa Tengah ini juga pada hari ini selain PPID Kota Tegal juga nanti akan melihat di Rumah Sakit Umum Daerah Kadina. Tentu semoga. Baik hadirin, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Komisioner Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku tim penilai kepada Ibu Ermi Sri Ardianti Esos, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Kota Tegal, Dr. Gigi Agus, yang nanti juga akan presentasi lagi. Luar biasa ini. Jadi hari ini Pak Agus nanti akan presentasi juga untuk rumah sakit, ya. Kemudian Pak Asisten, Pak Ilham, kemudian Pak Markus, Kepala Dinas Kominfo selaku Ketua PPID. Nah, ini Pak Agus juga adalah atasan PPID Kota Tegal. Beberapa staf Dinas Kominfo hadir sebagai PPID Kota yang sebenarnya mau protes saya tapi nggak jadi protes. Karena nyuwun sewu nilainya sangat rendah waktu itu, sekitar 30-an kalau tidak salah. Itu yang mau bikin kategori aja sampai pekewoh, Pak. Sampai nggak enak maksudnya. Hah? Belum kenal bahkan. Waktu itu tentu gini Pak, ada banyak pandangan tentang persoalan keterbukaan informasi itu sebagai pekerjaan tambahan. Jadi bukan urusan inheren pemerintah. Ini yang banyak kemudian yang mengelola hanya satu orang, atau bahasa kasarnya itu dibroke satu orang, padahal tentu tidak bisa. Apa yang harus dibenahi ketika nilainya rendah itu bukan, Bu tolong naikkan nilai saya, bukan. Lebih dari itu, pekerjaan yang komprehensif dan tentu penuh koordinasi itu harus dilakukan. Oleh karena itu, tugas berat untuk itu memang ada di Pak Sekda. Kenapa dijadikan atasan PPID? Karena untuk membuat PPID baik, artinya koordinasi harus berjalan. Apalah arti seorang petugas PPID yang harus ngopiak-ngopiak
semua dinas. Nanti ditanya, lah gue sopo kok njaluk aku data. Beda dengan Pak Agus yang WA. Tanggal sekian semua dinas harus mengirimkan data sebagai berikut. Manut nggak Pak? Manut. Itu bedanya. Harus ada langkah revolusioner untuk menjadi informatif dan itu pasti berdarah-darah. Pasti Pak Markus pernah mengalami fase itu. Jadi 2 tahun kemudian Tegal statusnya sudah informatif. Itunya oleh karena itu istilah comeback stronger-nya itu terbukti. Jadi memang ketika nilainya jelek itu hanya ada 2 pilihan, Mbak. Mau mengakui dan mengevaluasi atau ya sudahlah, sudah jelek ya mau apa lagi gitu. Kalau predikat informatif itu bukan soal nilainya pasti. Kalau mau kita tilik dari sebuah cycle of management ya, nilai-nilai di PPID itu nanti akan sangat berguna untuk menyusun perencanaan daerah. Contoh, PPID itu akan memaksa semua badan publik. Yang pertama adalah melakukan digitalisasi arsip. Informasi wajib berkala, kategori wajib berkala, itu bahkan harus disediakan tanpa permintaan. Kalau tanpa permintaan artinya harus disediakan di website. Bapak dan Ibu sekalian dari PPID akan memaksa diri untuk setiap tahun mengupdate informasi yang terkait dengan kinerja, terkait dengan anggaran, terkait dengan LHKPN, itu rutin. 5 tahun, 10 tahun Bapak Ibu mengupdate itu. Saya yakin ruangan arsip panjenengan itu tidak akan cepat terisi. Karena apa? Karena semua sudah digital base. Itu satu keuntungannya. Kedua, ketika akan menuliskan laporan apapun, bahkan data itu semua sudah harus diupload di website, itu jenengan hanya tinggal akan mencari di live search-nya, saya butuh data apa. Apa yang akan terjadi? Kalau sudah semua ada di website, Bapak dan Ibu tinggal nggak perlu mungkin pergi ke tempat yang sangat jauh untuk mencapai data itu. Oleh karena itu penting sekali integrasi data itu dilakukan di tingkat pemerintah kota. Nanti pada ujungnya ketika membuat format open data atau satu data, yang pertama adalah menghilangkan hambatan terhadap akses data. Hambatannya apa biasanya? Hambatannya adalah bentuk filenya. Oleh karena itu di open data itu kita menyarankan agar dokumen tersebut diupload dalam bentuk Word, Excel, dan CSV. Sesedikit mungkin dalam bentuk PDF. Karena apa? Karena konsepnya open data adalah menghilangkan hambatan terhadap data tersebut. Karena harusnya yang bicara adalah data ke data atau mesin to mesin. Jadi filosofisnya ngoten. Open data itu kan menghilangkan hambatan. Kemudian yang kedua biasanya saya akan ditanya, Ibu kalau produk kebijakan itu nggak bisa Bu pakai Word. Nanti bisa berubah gini. Ya enggak juga. Satu, itu bisa diupload di JDIH, nggak perlu di open data. Open data itu akan lebih banyak harusnya diupload dalam bentuk Excel dan Word itu karena itu sebenarnya adalah statistik. Kalau bentuknya kebijakan silahkan dimasukkan ke JDIH. Dan itu kan ada watermarknya juga. Susah itu sebenarnya dirubah. Kalaupun dirubah jenengan punya aslinya. Ya sama kayak Al-Quran itu kan tetap aja kalaupun misalnya ada yang rubah itu ketahuan. Karena kan ada kuratornya. Nah, seterusnya. Kemudian yang selanjutnya kinerja PPID, Pak Sekda. Jadi terus terang saya belum melihat pemaparan kinerjanya PPID. Kinerja itu apa? Yang pertama, tadi banyak inovasinya. Tapi apa dampaknya? Contoh, ada tadi Dishub, wonten saya Dishub, ada inovasi tadi sistem pembayaran online. Apa yang dihasilkan dengan cara pembayaran online? Misalnya, apakah lebih banyak orang
Jadi apa impact-nya itu kan, statistiknya gimana dengan membayar online misalnya, atau dengan pakai sistem, jadi pakai aplikasi tersebut kita sebut sebagai sistem, itu apa yang dihasilkan efisiensinya, apa yang dihasilkan efektivitasnya, termasuk apps-apps yang lain. Karena apps itu pasti tujuannya adalah untuk membuat efisien dan efektif. Tapi untuk mendefinisikan efektif dan efisien, itu kalau dalam sebuah monef itu panjang. Cara men-tracking dari mulai, oh kemarin nggak pakai sistem, itu yang dihasilkan adalah 10 miliar, ternyata pakai sistem turun. Kalau turun berarti harus dianalisa kenapa turun. Atau kalau naik, harus dianalisa apakah betul di dalam sistem itu mempermudah, atau memang secara secara khusus pada tahun-tahun atau pada bulan-bulan tertentu memang mengalami kenaikan karena misalnya itu adalah pada saat musim panen misalnya. Jadi ini aplikasi-aplikasi inovasi itu memang butuh dijelaskan secara kinerja. Jadi apa yang diatasi atau apa problem yang diselesaikan dengan inovasi tersebut. Ini yang ingin kita lihat nanti Pak di uji publik. Jadi sudah tidak lagi membicarakan tentang PPID-nya semata, tetapi bagaimana informasi keterbukaan informasi publik dijalankan itu akan mampu membuat sebuah pemerintahan itu efektif dan efisien. Kira-kira begitu. Nah, yang tadi juga begitu contoh misalnya bagaimana PPID Kota Tegal itu dalam konteks tugasnya sebagai PPID utama, ya dulu namanya PPID utama, kepada PPID pelaksana. Contoh apakah misalnya ada penyusunan DIP kota itu bersifat bottom up atau seperti apa? Kemudian penyusunan, bagaimana penyusunan DIK-nya misalnya. Apakah itu diambil satu-satu dari PPID pelaksana atau bagaimana metodenya? Nah, kira-kira kalau kinerja PPID kan seperti itu. Kemudian berapa PPID pelaksana yang sudah rutin mengupdate informasi di websitenya, kemudian apakah ada misalnya secara reguler, secara tahunan itu juga melaporkan tentang kondisi masing-masing. Jadi ini dalam rangka melakukan tugas dari PPID Kota. Jadi kalau PPID Kota tugasnya adalah mengkoordinasi, menetapkan standar, melayani. Nah, itu yang disampaikan kinerjanya seperti apa. Jadi ini adalah kinerja kelembagaan. Jadi kalau kinerja kelembagaan itu adalah apa yang dilakukan oleh PPID Kota dalam konteks misalnya tadi ada berapa puluh SKPD gitu Pak ya. Itu artinya kan dengan jumlah yang sama adalah PPID pelaksananya. Nah, apa yang dilakukan oleh PPID Kota ke PPID pelaksana? Bagaimana misalnya SOP bagi pakai data misalnya. Kemudian SOP menyusun DIP antara PPID pelaksana dan PPID Kota misalnya. Nah, hasilnya misalnya sekarang PPID pelaksana sudah punya DIP semua, sudah punya DIK semua, diupdate semua SK-nya dan seterusnya. Jadi nanti kami merekomendasikan Pak secara tahunan reguler laporan-laporan itu terupdate. Jadi nanti Pak Sekda bisa memantau kira-kira PPID pelaksana mana yang dalam kondisi misalnya websitenya tidak pernah diupdate, PPID mana yang kemudian memperoleh permohonan informasi tapi tidak ditanggapi. Itu kan kalau di tracking secara sistem itu nanti enak. Misalnya Pak Markus selaku ketua PPID, kalau itu tersistem, wah ternyata PPID pelaksana B itu dia belum menjawab permohonan informasi padahal batas waktunya adalah 10 hari kerja. Misalnya begitu. Nah, ini sekaligus sebagai mekanisme untuk mengkontrol ya. Jadi memang tugasnya badan publik itu kan melayani permohonan informasi. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini tugasnya secara substantif masih cukup banyak Pak Sekda. Jadi memang tugasnya PPID itu nanti kita berharap akan membuat sebuah kota, pasti ini seiring dengan misi-misi kota menjadi smart city,
Karena yang kedua tentu tujuannya adalah keterjangkauan dari semua orang lebih banyak, inovatif, dan juga nanti pemerintahannya bisa efektif. Jadi masyarakat akan mengakses bisa dari rumah masing-masing dan seterusnya, pelayanan tetap jalan. Bapak Ibu hadirin kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu penilaian presentasi oleh Ibu Ermi Sri Ardianti Esos. Monggo Ibu, kami persilakan. Jadi Bapak dan Ibu, nilai visitasinya juga sekalian saya umumkan. Minta tolong Mbak Dewi untuk nanti BA-nya ya. Di mana? Jadi Pak Sekda, Bapak dan Ibu, PPID, nilai visitasi Kota Tegal itu jadi nilainya 98. Hah? Ini saya tanda tangani berita acaranya. Wih, ini Pak pimpinan badan publiknya, nama Pak Sekda kebalik. Tapi enak diganti kebalik soalnya. Nah. Ya, Pak. Jadi begini, Pak. Kalau jenengan kan nilainya kemarin rata-rata kan 95. Kalau sekarang 98, 95 itu berarti 190, ya kan? Kalau dibagi dua kan 95 kan? 190. 190 ditambah 98 berapa? 286. 288. Nah, 288. 288 bagi 3. 96. Kayaknya saya lumayan matematik ya. 96 nilainya. Itu udah jenengan aman sentosa, pasti informatif, Bu. Karena logikanya begini, Pak. Ini kita pakai logika aja ya. Kalau nilai keseluruhan itu kan nanti akan dibagi 4. Berarti minimal jenengan dari tahap 1 sampai tahap 4 itu harus punya nilai 360 total. Karena dibagi 4 ya 90. Kalau jenengan sekarang nilainya adalah sudah 288 ya. 288 itu jenengan hanya butuh nilai berapa di uji publik kalau mau mencapai 360. Kan cuma segitu. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, ketika di uji publik itu biasanya kami akan memberikan benchmark, akan memberikan pagu minimal untuk menilai itu minimal 80. Artinya kan saya jenengan di sana datang dengan hati gembira dan presentasi dengan ya sebaik-baiknya tanpa pressure ya. Itu sudah informatif gitu. Artinya iya, betul. Artinya pressure-nya, wah ini kok aku deg-degan, kan nggak ada deg-degannya udah Pak. Jadi tampil bisa sebaik-baiknya. Hah? Gini Pak, nilai itu ada filosofisnya ya. Jadi begini, kalau nilai langsung tiba-tiba sangat tinggi, beban yang jenengan tahun depan itu luar biasa. Menurut saya ya. Jadi lebih baik nilai gap-nya itu adalah lesson learn-nya, adalah pembelajarannya. Jadi nanti masih ada ruang pembelajarannya atau room of improvement-nya. Nanti Pak Sekda bisa, oh ini ternyata misalnya yang harus dibenahi, kalau jenengan sudah ada di psikologi nilai 100, psikologisnya jenengan pasti sangat beda. Bisa jadi mempertahankannya ternyata sangat sulit, bisa jadi ya, bisa jadi kemetak Pak. Alah aku 100, sesuk aku serak ngopo-ngopo gitu. Bisa begitu. Ada loh Pak yang begitu. Tiba-tiba gitu loh, kenapa Bu nilai website kami itu jelek sekali pada tahun lalu, kami nilainya ini. Lah kan tahun lalu Pak, yang namanya informasi wajib berkala, dia harus diupdate setiap tahun. Jenengan terlena dengan nilai bagus, tahun depannya terus diisi, kan sama aja gitu. Jadi ini nilainya sudah luar biasa. Jangan tidak bangga dengan nilai segini. Mas Arief pasti sudah senang ini. Bisa tidur nyenyak. Pak Markus bisa Trilomba Juang. Saya nggak tahu di Trilomba Juang itu beloknya kemana, saya entah ya Pak ya. Maaf Pak Markus, saya itu saking akrabnya sama Pak Markus biasa bercanda Pak. Jadi
dalam sebuah bercanda tentu tidak mungkin tidak ada yang kami sampaikan ya. Kami berharap tahun depan teman-teman lebih semangat lagi. Websitenya sudah bagus. Websitenya Kota Tegal bagus. Cuma perlu dirapikan, Mas Arief. Kategorisasinya perlu dirapikan ya. Misalnya terutama misalnya di pengadaan barang jasa, kategorisasi PPID pelaksananya. Jadi nanti bisa dibagi ya, PPID pelaksana dikasih kanal sendiri, PPID kotanya sendiri. Jadi biar kalau meriksa gitu nggak mumet nyari, iki campur-campur gitu. Nah, gitu. Jadi kan tetap ada ruang perbaikan ya, dari ruang perbaikan. Jangan tersinggung kalau dikasih masukan. Saya juga mohon maaf karena biasanya saya sangat to the point. Jadi daripada nanti saya memberi masukan tetapi Bapak dan Ibu perlu menerjemahkan lagi bahasa kalbunya kan gitu. Jadi lebih baik terus terang kategorisasi website masih perlu harus diperhatikan Pak Markus. Nanti tahun depan masih ada waktu karena kalau dari sisi tahun ini perjuangannya hanya tinggal satu lagi. Dan setelah itu panjenengan akan memberikan panggung ini kepada pimpinan daerahnya karena yang menerima award biasanya kan pimpinan daerahnya gitu. Jadi insya Allah Desember pertengahan setelah biasanya seminggu atau 2 minggu uji publik kita akan berikan penghargaannya Pak Sekda. Jadi ya ulang tahun. Akhir masa jabatannya iya. Oh iya. Oh ya setidaknya kadonya sangat indah. Itu akan terkenang selamanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara kita sudah lalui bersama dengan nilai yang luar biasa. Tepuk tangan untuk PPID Kota Tegal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja lebih semangat lagi, mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga visitasi dan verifikasi pemeringkatan Badan Publik tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah hari ini, Selasa di 31 Oktober 2023 di Comenroom Diskominfo Kota Tegal, membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertindak dan bertutur kata selama acara berlangsung. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.